Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yolenta Abuktaek. Saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, jurusan Sosiologi, NIM 180 30 30 113, kelas C semester 6, mata kuliah Sosiologi Anti Korupsi. Baik, saya akan jelaskan tentang korupsi sistemik. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Di kalangan masyarakat sekarang, terjadi krisis kepercayaan yang luar biasa. Mereka sudah banyak yang tidak percaya dengan peran para pejabat, apakah mampu menakodai kapal jabatan yang mereka tumpangi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Namun, alih-alih mensejahterakan, bahkan mereka sendiri terjerat dalam ranjau-ranjau korupsi yang membuat mereka terpuruk dan terjatuh. Anehnya, secara psikologi sosiologis, para pejabat yang terjerat kasus korupsi kebanyakan tidak terlihat merasa bersalah. Justru itu sebagai hal biasa yang wajar terjadi sebagai pejabat, karena pejabat-pejabat lain juga sedemikian. Mereka juga mendapat perlakuan yang terhormat dan fasilitas yang layak. Bandingkan dengan mereka yang notabene-nya adalah sebagai kaum kelas bawah atau rakyat jelata yang jika melakukan tindakan pidana akan dihukum dengan sekeras-kerasnya. Kalau korupsi sudah sedemikian mengejala, sedang rasa sensitivitas kritis sudah mengurang dan memudar, maka jangan harap problem korupsi akan bisa diatasi dengan cepat dan massal. Sebagai virus, jika korupsi sudah menyebar pada segenap struktur dan sistem pemerintahan, baik secara vertikal maupun horizontal, maka ini merupakan indikator penting bahwa korupsi sudah dilakukan secara sistemik dan struktural. Jenis-jenis korupsi yang dijelaskan oleh para ahli tindak pidana korupsi dalam berbagai bentuk mencakup pemeras, penyuapan, dan gratifikasi pada dasarnya telah terjadi sejak lama dengan pelaku mulai dari pejabat negara sampai pegawai yang paling rendah. Korupsi pada hakikatnya berawal dari suatu kebiasaan yang tidak disadari oleh setiap aparat, mulai dari kebiasaan menerima hadiah, suap, pemberian fasilitas tertentu, ataupun yang lain. Pada akhirnya kebiasaan tersebut lama-lama akan menjadi bibit korupsi yang nyata dan dapat merugikan keuangan negara Indonesia yang menyebabkan ketidakstabilan dalam perekonomian. Ada 4 jenis korupsi, yakni yang pertama, korupsi ekstortif, yang kedua, korupsi manipulatif, yang ketiga, korupsi nepotistik, dan yang keempat, korupsi subversif. Korupsi ekstortif yakni berupa sogokan atau suap yang dilakukan pengusaha kepada penguasa. Yang kedua, korupsi manipulatif, seperti permintaan seseorang yang memiliki kepentingan ekonomi kepada eksekutif atau legislatif untuk membuat peraturan atau undang-undang yang menguntungkan bagi usaha ekonominya. Yang ketiga, korupsi nepotistik, yaitu terjadi korupsi karena ada ikatan kekeluargaan, pertemanan, dan sebagainya. Dan yang keempat, korupsi subversif, yakni mereka yang merampok kekayaan negara secara sewenang-wenang untuk dialihkan ke pihak asing dengan sejumlah keuntungan pribadi. Dampak dari korupsi. Dalam makna yang paling sederhana, korupsi diartikan sebagai tindakan menyelewengkan uang atau benda orang lain yang bukan menjadi haknya. Dalam arti luas, korupsi diartikan sebagai tindakan menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan digunakan sebagai upaya untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi.
Apapun alasannya, korupsi merupakan tindakan yang tidak bisa dibenarkan dilihat dari aspek manapun. Banyak kepentingan publik yang terbengkalai, juga kerugian negara yang sangat besar akibat dari korupsi itu sendiri. Selain itu, korupsi juga memberikan dampak negatif di berbagai bidang yang meliputi: yang pertama, bidang demokrasi; yang kedua, bidang ekonomi; yang ketiga, bidang keselamatan dan kesehatan manusia; yang keempat, bidang kesejahteraan umum; yang kelima, pengikisan budaya; dan yang keenam, terjadi krisis kepercayaan. Beberapa bentuk-bentuk korupsi. Yang pertama, berkhianat, subversif, transaksi luar negeri ilegal, dan penyelundupan. Yang kedua, penggelapan barang milik lembaga, swastinisasi anggaran pemerintah, menipu dan mencuri. Yang ketiga, penggunaan uang yang tidak tepat, pemalsuan dokumen, dan penggelapan uang, mengalirkan uang lembaga ke rekening pribadi, menggelapkan pajak, dan menyalahgunakan dana. Yang keempat, penyalahgunaan wewenang, intimidasi, menyiksa, menganiaya, memberi ampun, dan gerasi tidak pada tempatnya. Yang kelima, menipu dan mengocek, memberi kesan yang salah, mencurangi, dan memperdaya dan memeras. Dan yang keenam, menjegal pemilihan umum, memalsukan kartu suara, membagi-bagi wilayah pemilihan umum agar bisa unggul. Cara mengulangi korupsi, upaya yang dapat ditempuh dalam pemberantasan korupsi. Ada beberapa upaya yang dapat ditempuh dalam pemberantasan tindak korupsi di Indonesia, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, upaya pencegahan atau preventif. Yang kedua, upaya penindakan atau kuratif. Yang ketiga, upaya edukasi masyarakat atau mahasiswa. Yang keempat, upaya edukasi LSM atau lembaga swadaya masyarakat. Dalam melakukan analisis atas perbuatan korupsi, dapat didasarkan pada 3 pendekatan berdasarkan alur proses korupsi, yaitu: yang pertama, pendekatan pada posisi sebelum perbuatan korupsi terjadi; yang kedua, pendekatan pada posisi perbuatan korupsi terjadi; dan yang ketiga, pendekatan pada posisi setelah perbuatan korupsi terjadi. Dari 3 pendekatan ini dapat diklasifikasikan 3 strategi untuk mencegah dan memberantas korupsi yang tepat, yaitu: yang pertama, strategi preventif; yang kedua, strategi deduktif; dan yang ketiga, strategi represif. Strategi preventif. Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan dengan diarahkan pada hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya korupsi. Setiap penyebab yang terindikasi harus dibuat upaya preventifnya sehingga dapat meminimalkan penyebab korupsi. Di samping itu, perlu dibuat upaya yang dapat meminimalkan peluang untuk melakukan korupsi, dan upaya ini melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaan agar dapat berhasil dan mampu mencegah adanya korupsi. Yang kedua, strategi deduktif. Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan agar apabila suatu perbuatan korupsi terlanjur terjadi, maka perbuatan tersebut akan dapat diketahui dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan seakurat-akuratnya sehingga dapat ditindaklanjutkan dengan tepat. Dengan dasar pemikiran ini, banyak sistem yang harus dibenahi sehingga sistem-sistem tersebut akan dapat berfungsi sebagai aturan yang cukup dapat memberikan sinyal apabila terjadi suatu perbuatan korupsi. Hal ini sangat membutuhkan adanya berbagai disiplin ilmu baik itu ilmu hukum, ekonomi, maupun ilmu politik dan sosial. Dan yang ketiga, strategi represif. Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan untuk memberikan sanksi hukum yang setimpal secara cepat dan tepat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi. Dengan dasar pemikiran ini,
Proses penanganan korupsi sejak dari tahap penyelidikan dan penuntutan sampai dengan peradilan perlu dikaji untuk dapat disempurnakan di segala aspeknya, sehingga proses penanganan tersebut dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Namun, implementasinya harus dilakukan secara terintegrasi. Bagi pemerintah, banyak pilihan yang dapat dilakukan sesuai dengan strategi yang hendak dilaksanakan. Sekian dan terima kasih.